Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi perbankan, khususnya materi mengenai kredit bermasalah. Kalau minggu lalu kita membahas dan melakukan latihan tentang performing loan, kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan tentang non-performing loan. Gitu. Jadi perbedaan mendasarnya apa? Kalau kemarin performing loan itu kredit bermasalah yang notabene jangka waktu tunggakannya kurang dari 3 bulan. Artinya ada pola di mana yang namanya debitur tidak mampu mengembalikan dana dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Kalau di non-performing loan ini di atas 3 bulan. Artinya di mana yang namanya debitur ketika tidak mampu mengembalikan dana di atas 3 bulan itu masuk ke dalam kategori non-performing loan. Artinya di sini bisa jadi kesalahan dua belah pihak. Bisa jadi intern seperti yang kemarin dikatakan bahwasanya bank tidak mampu melakukan analisis dan pemberian kredit dengan baik. Bisa juga dari segi debitur yang memang sengaja ataupun salah dalam melakukan estimasi usaha dan lain sebagainya. Artinya non-performing loan ini yang pasti adalah kondisi di mana yang namanya bank tidak mampu mengelola pinjamannya dengan baik. Dan ini sangat tidak baik bagi keuangan sektor perbankan, bagi likuiditas perbankan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kasusnya. Artinya untuk contoh kasus di sini masih melanjutkan dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat pola di contoh kasus non-performing loan di sini dikatakan bahwasannya dalam kasus di atas Firman tidak dapat melunasi 3 bulan berturut-turut, yaitu dari bulan Juni, Agustus sampai dengan Agustus. Perbedaan mendasarnya apa? Kita cek dulu yang minggu sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya di mana minjamnya 10 April uang sudah ada, 10 Mei Firman bayar, 10 Juni Firman menunggak, dan di Juli Firman bayar. Artinya hanya menunggak 1 bulan. Kali ini dilanjutkan, ketika Juni tidak mampu membayar, Juli juga tidak mampu membayar, Agustus juga tidak mampu membayar. Gitu. Jadi Firman di sini hanya membayar 1 bulan saja di bulan Mei. Jadi 3 bulan berturut-turut, Juni, Juli, Agustus. Dan Firman baru membayar di bulan September. Kurang lebih di akhir September. Di mana dikatakan di sini Firman membayar seluruh angsuran termasuk yang tertunggak. Sekali lagi seluruh angsuran di sini berarti angsuran pokok ditambah angsuran bunga plus denda yang diberikan kepada Firman. Jelas ya. Jadi seluruh angsuran tersebut adalah mencakup 3 komponen tersebut. Kita langsung ke pembahasannya di sini. Artinya di sini hanya melanjutkan saja. Mulainya adalah dari tanggal 10 bulan 6 2018. Mulainya di sana. Karena di sini dikatakan dia menunggak di 10 Juni. Di bulan Juni sampai dengan Agustus. Artinya di jurnal sebelum 10 Juni ya, kalau kita lihat pertemuan sebelumnya di jurnal sebelum 10 Juni. Nah, ini 10 Juni. Di jurnal sebelumnya dari sini 31 Mei sampai dengan awal dan lain sebagainya, artinya sama perhitungan maupun penetapan jurnalnya. Ya. Jadi kita mulai di performing loan di sini adalah mulai di 10 Juni. Jadi pada dasarnya teman-teman menentukan angka di sini dari mana? Sebenarnya untuk non-performing loan di sini karena kasusnya sama, sebenarnya hanya tinggal melihat saja catatan yang sebelumnya atau latihan yang sebelumnya. Kita lihat 10 bulan 6 2018. 10 bulan 6 2018. Bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Angkanya 166027. Polanya adalah di sini tunggakan bulan Juni 9 hari. Ini tunggakan ke 1. Ya, kenapa yang ditulisnya hanya 166? Karena yang sisanya kurang lebih angka sisanya adalah ada di 433973
ada di jurnal 31 Mei. Jadi kalau dituliskan kurang lebih ada di sini. Karena tidak dituliskan, jadi langsung saja di sini tunggakan ke-1 itu adalah 9 hari. 9 hari terhitung dari awal Juni sampai dengan tanggal 10. Artinya untuk yang sisa harinya tidak dimasukkan ya di jurnal di sini ya. Artinya nanti kalau latihan tetap teman-teman masukkan. Ini kebetulan ilustrasinya mulai dari 10 Juni saja. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 10, kemudian tanggal 30 bulan Juni. Karena masih menunggak, masih menghitung pola yang sama dengan jurnal yang sama, bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Angkanya 414.247. Kemudian sisanya lagi di sini untuk yang tunggakan di bulan kedua, di sini ada keterangan adalah 185.753. Karena nantinya total dari sini adalah 600.000. Pola perhitungannya masih sama. Yang sebelumnya ada 22 hari ditunggakan ke-1, ditunggakan kedua di sini ada 21 hari. Ya, plus 9 hari. Ya, karena di sini dimasukkan semuanya. Ya, karena di sini totalnya adalah jadinya 30 hari. Oke, kalau di sini 31 hari, yang dimasukin cuma 9. Kalau di sini polanya ada 30 hari. 21 hari plus 9 hari. Oke, jadi teman-teman tetap harus mengacu ke yang performing loan dan dimulai 10 Juni. Kemudian ini transaksi di tunggakan kedua, masih dengan jurnal yang sama, hanya dibuat terpisah saja di sini ya, tetap sama sebetulnya di sini ketika dijumlahkan angsuran bunga di sini ada 600.000. Nah, di bulan ketiga menurut ceritanya masih menunggak. Artinya setelah 10 Juli pasti di akhir Juli. Ya, di akhir Juli perhitungan kembali di sini ya, polanya sama lagi dengan yang sebelumnya ditunggakan ke-1. Karena balik lagi ke 31 hari. 22 plus 9 hari tunggakan ketiga. Ya, maka angkanya 433 dan 166027. Ya, di 31 Juli, di akhir Juli dan tanggal 10 bulan 8. Karena sampai dengan bulan Agustus di sini yang namanya Firman tidak mampu melunasi tunggakannya. Artinya 3 bulan berturut-turut. Tunggakan ke-1, tunggakan kedua, tunggakan ketiga. Ya, Firman tidak mampu mengembalikan uangnya. Jadi secara tidak langsung kalau berdasarkan perhitungan di sini, Firman sudah tidak membayar angsuran pokoknya 3 kali, 2 juta masing-masing, kalau di total 6 juta, angsuran bunganya sudah 3 kali, 600.000 dikali 3, ya 6 kali 3, 18, 1.800.000. Ya, kurang lebih sudah 3 bulan menunggak, belum dendanya nanti seperti apa. Nah, di tanggal 10 bulan 8 di sini bank sudah mendeteksi bahwasanya ini debitur tidak mampu membayar, tidak mampu mengembalikan uangnya. Maka di tanggal 10 bulan 8 asumsinya adalah di sini piutang tak tertagih. Ya, artinya kalau dalam bahasa akuntansi keuangan di sini bahasanya allowance, disisihkan. Gitu. Asumsinya adalah bank tidak mampu mengkolek dana tersebut. Maka dari itu pendapatan bunga yang diakui di kredit dipindahkan ke debit. Ya, bunga yang masih harus diterima dipindahkan ke kredit. Totalnya adalah 1.800.000. Karena sekali lagi pencatatan bank hanya mengakui terlebih dahulu adalah pendapatannya, yaitu bunga. Artinya pokoknya tidak dicatat nanti untuk pokoknya. Nah, maka dari itu disisihkan dalam asumsi ini yang namanya debitur tidak mampu mengembalikan. Maka kemudian menambah lagi jurnal di tanggihan kontingensi. Di sini tanggal 10 bulan 8 sama jurnalnya pendapatan bunga dalam penyelesaian pada tagihan kontingensi. Jurnal ini dibuat sebagai asumsi memang sudah disisihkan dana 1.800.000, artinya diasumsikan tidak akan kembali gitu. Tapi di sini bank memasukkannya kepada tagihan kontingensi. Asumsi adalah jika sewaktu-waktu ketika memang ditagih datang ke lapangan, artinya tidak mampu tertagih di sini adalah baru asumsi awal bank. Bank belum melakukan pendekatan penagihan gitu.
entah dari segi kolektor datang langsung ataupun dengan cara baik-baik. Artinya dimasukkan ke tagihan kontingensi, asumsi bahwasanya uang akan tetap dikembalikan setelah ditagih dengan baik dan benar gitu. Jadi dimasukkan ke dalam poin jurnal pendapatan bunga dalam penyelesaian tagihan kontingensi. Angkanya 1.800.000 gitu. Dan juga di tanggal 10 bulan 9 sebenarnya karena jatuh temponya ada siap tanggal 10 bulan 9, di sini harusnya nerima nih yang namanya bank setelah ditagihkan dan juga dicari tahu dan ditarik ke Firman, ternyata Firman tetap belum bisa membayar. Dan belum bisa membayar tapi mengkonfirmasi kayaknya saya bisa bayar di akhir bulan. Tanggal 30 bulan 9. Karena di akhir bulan saya memperoleh dana yang cukup banyak dan saya akan melunasi seluruh tunggakan saya. Firman mengakui sebagai demikian. Artinya di sini bank melakukan pencatatan lagi 600.000 langsung dicatat. 600.000 apa? Bunganya, tunggakan bulan keempat karena bayarnya akhir bulan September. Tunggakan bunga 600.000. Jadi kalau di total tunggakan bunganya di sini sudah 2.400.000 gitu. 10 bulan 9 jurnalnya. Jadi langsung di sini tidak perlu lagi ada disisihkan, langsung penetapan bunga dalam penyelesaian tagihan kontingensi. Jadi kalau di total pendapatan bunga dalam penyelesaian sudah 2.400.000, tagihan kontingensinya adalah sudah 2.400.000 juga. Demikian. Selama 4 bulan berturut-turut karena jatuh tempo tanggal 10. Tapi konfirmasi dia ternyata bayarnya tanggal 30 bulan 9 konfirmasinya. Maka setelah ada konfirmasi tersebut, yang namanya bank melakukan perhitungan berapa sih dana yang harus kita terima dengan adanya konsekuensi tersebut. Artinya tunggakannya selama 3 bulan. Tapi yang jatuh tempo September tetap harus dibayar. Yakni totalnya jadi 4 kali angsuran. Maka pokoknya 4 kali 2 juta sama dengan 8 juta. Bunganya 4 kali angsuran kali 600.000, 2.400.000. Ya. Kemudian ada denda yang diberlakukan. Dendanya untuk yang Juni ya 3 kali 26.000, 78.000. Kemudian untuk yang Juli 2 kali 26.000, 52.000. Untuk yang Agustus 1 kali 26.000 sama dengan 26.000. Ya. Maka untuk yang September tidak ada denda, asumsinya di sini artinya tetap masuk dalam kategori pembayaran di bulan tersebut. Walaupun melenceng dari jatuh tempo, tapi mungkin di sini bank memberikan keringanan, tidak memberikan denda pada bulan tersebut. Jadi polanya nanti bukan berarti denda di sini bayar setiap bulan terlambat 26, 26 dan 26. Tidak seperti itu, tapi akumulatif angkanya. Dari bulan yang tertunggak berapa kali. Ya, jadi polanya tetap menurun seperti ini. Jadi enggak 26 plus 26 plus 26, tapi jadi 78 plus 52 plus 26. Dapat dipahami ya? Artinya polanya akumulatif. Setelah dijumlahkan secara keseluruhan, yang harus diterima oleh bank di tanggal 30 September adalah sekitar 10.556.000.000 angkanya. Maka dari itu di tanggal 30 bulan 9 bank melakukan pencatatan di mana di sini dibuat dalam 4 kali pencatatan. Sebenarnya kalau dalam pencatatan realnya ini mau digabung juga nggak jadi masalah. Artinya bank menerima cash total adalah 10.556. Tapi ini dibuat terpisah agar teman-teman tahu ilustrasinya. Pembayaran bulan Juni berapa ya, dengan jurnal semua sama, cash diterima, kredit pada firmannya adalah angsuran pokok, pendapatan bunganya berapa, pendapatan dendanya berapa. Ya. Jadi perbedaan mendasar dari semuanya adalah di Juni pendapatan dendanya 78.000, di Juli 52.000, di Agustus 26.000, di bulan September tidak ada dendanya. Ya. Jadi kas yang diterima untuk pembayaran tiap bulannya adalah berbeda-beda. Walaupun kenyataannya diterima semua ada tanggal 30 September. Jadi total yang diterima oleh perbankan adalah 10.556. Karena menurut soal di sini katakan adalah tanggal 30 September 2010 Firman membayar seluruh angsuran termasuk yang tertunggak. Ya. Kemudian
Yang jadi kesimpulan buat pertemuan kali ini adalah teman-teman harus memperhatikan polanya, bahwasanya di sini mulainya adalah 10 Juni ya. Kemudian berakhir di 30 September ya. Kemudian untuk yang harus kalian perhatikan adalah di tugas selanjutnya kalian akan membuat di transaksi B. Firman hanya membayar angsuran sejumlah Rp 10 juta. Kalau seluruhnya dia bayar 10.556, kalau sekarang dia bayar 10 juta. Bagaimana nantinya pencatatannya? Sama dengan yang sebelumnya, itu yang harus kalian perhatikan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.